Shalom Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam keadaan yang sehat serta dilingkupi sukacita dari Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita siapkan hati serta pikiran kita agar apa yang kita dengar nanti, apa yang kita baca boleh melekat di hati kita dan boleh menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur juga karena pada hari ini kami boleh bangun dan melanjutkan aktivitas kami. Kami berada pada titik saat ini Tuhan, tidak lain dan tidak bukan karena kasih penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing sertai kami. Buka hati, buka pikiran kami Bapa, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh menjadi pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk diri kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami, Tuhan sendiri yang bimbing sertai kami, sehingga apa yang disampaikan, apa yang kami katakan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kebenaran sajalah yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, seluruh doa ini kami serahkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, untuk firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15. Di sini saya akan membacakan untuk Bapak Ibu serta saudara sekalian. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita tidak asing lagi dengan istilah pelita. Kita sudah sering mendengarkan istilah pelita ini. Di sini kita artikan pelita sebagai berkat yang kita miliki, sebagai iman yang kita miliki. Sebagai orang hidup yang memiliki iman, seharusnya iman itu berbuah. Bagaimana cara menjadikan iman itu berbuah? Caranya adalah dimulai dari hal-hal sederhana, seperti ketika ada orang yang lapar, kita memberikan makan. Ketika ada saudara kita yang haus, kita memberikan minum. Ketika ada teman kita yang terkena musibah, kita berikan perhatian. Ketika ada saudara kita yang dalam pergumulan, kita berikan penghiburan. Demikian Tuhan menghendaki kita untuk hidup menjadi pelita, menjadi garam, dan menjadi terang dunia. Di ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Artinya bagaimana? Artinya adalah ketika kita memiliki berkat yang kita miliki ini, janganlah untuk dipendam, janganlah untuk kepentingan diri sendiri, janganlah untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk dibagikan dan diberikan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada orang-orang yang belum kita kenal sekalipun sebelumnya, kita bisa memberikan berkat itu. Demikianlah Tuhan mengharapkan kita untuk bisa memberkati orang lain. Berkat itu ada banyak hal, bisa merupakan kepedulian, bisa merupakan bantuan jasa, pemberian waktu. Kita meluangkan waktu saja itu sudah bermakna bagi orang lain. Itu menjadi berkat bagi orang lain.
Nah, dalam kita memberikan kepedulian, dalam kita memberikan berkat kepada orang lain, hendaklah diawali dan didasari oleh pemikiran dan hati yang benar. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita memberikan kepedulian itu, jangan semata-mata untuk agar kita itu mendapatkan sesuatu, tetapi kita melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa kita sudah diberkati jauh lebih besar dan jauh lebih dulu oleh Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan berkat kepada orang lain, untuk kita tidak peduli terhadap orang lain. Karena Tuhan jauh lebih peduli kepada kita, sangat-sangat peduli kepada kita. Jadi kita juga harus peduli kepada orang lain. Kita harus memberkati orang lain. Kadang orang berpikir bahwa tidak peduli kepada orang lain karena aku tidak memiliki banyak uang, aku tidak memiliki sesuatu hal yang banyak atau lebih di dalam hidupku. Merasanya seperti itu, merasanya kurang terus. Padahal ketika kita berpikir seperti itu terus-menerus, kita tidak akan pernah memberikan berkat kepada orang lain. Kita tidak akan pernah peduli terhadap kepentingan orang lain. Jadi jangan memandang sesuatu yang kita berikan itu dari nilainya, tetapi dari hatinya, dari ketulusannya. Jadi mungkin bagi kita itu adalah hal yang sederhana. Kita memberikan semangat kepada orang lain adalah hal yang sederhana, tapi bagi orang lain menganggapnya itu sangat luar biasa, itu sangat mengubahkan. Kadang apa yang kita anggap kecil itu bagi orang lain dapat meneguhkan hatinya, dapat mengubah hidupnya, dapat mengubah sejarah kehidupannya. Jadi jangan pernah menilai, jangan pernah melihat suatu berkat yang kita miliki itu dari nilainya. Tapi bagaimana kita memberikan dengan sukacita sepenuhnya. Jadi sedikit apapun yang kita miliki, berikanlah. Sedikit apapun yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah. Sedikit apapun rasa kepedulian kita, walaupun cuma sederhana bagi kita, itu bagi kita sangat mudah dilakukan, tapi bagi orang lain sangatlah besar maknanya. Jadi kita harus tetap peduli dan senantiasa memberikan kepedulian dan peka terhadap orang-orang di sekitar, peka terhadap kebutuhan orang-orang lain, saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun. Jadi ditekankan sekali lagi di sini bahwa nilai pemberian yang kita berikan itu bukan sekedar dari sedikit atau banyaknya, tetapi dari sukacita yang kita berikan dengan sepenuhnya. Kita memberikan kepedulian dengan sukacita, itu sangat bermakna bagi orang lain. Padahal menurut kita sederhana, ya terlalu sedikit hidup kita maknanya ketika hanya kita gunakan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita akan jauh merasa lebih kaya hidup kita ketika kita bisa memberikan kepada orang lain. Jadi sebagai contoh, ketika ada saudara kita yang terkena musibah, kita mungkin tidak punya banyak uang untuk memberikan 1 truk beras bantuan. Kita tidak memiliki banyak uang untuk memberikan berkardus-kardus minyak, berkardus-kardus gula. Tetapi ketika kita datang dan menyatakan kepedulian, aku masih peduli kepadamu, aku mau memberikan semangat sama kamu, bagi orang lain itu merasa bahwa masih ada orang yang peduli sama aku. Jadi dia lebih semangat dan lebih teguh hatinya untuk melewati pergumulan atau musibah yang mereka hadapi. Buat teman-teman yang sepantaran dengan saya, yang sedang merantau saat ini, pasti merasakan bagaimana kepedulian itu sangat berarti. Ketika contohnya seperti saya, ketika saya kuliah di Bandung dan keluarga saya jauh dari saya, ada yang di Sukoharjo, ada yang di Tangerang, itu sangat terasa ketika sakit, ketika jatuh sakit, lalu jauh dari keluarga itu rasanya lebih berat dibandingkan kita sakit tapi masih ada di tengah-tengah keluarga. Rasanya itu kayak sakit sendirian, tidak ada semangat untuk melewati sakitnya itu. Tetapi ketika ada satu teman yang datang menjenguk, ada satu teman yang mendoakan, ada satu teman yang menunjukkan kepedulian, ada satu teman yang memberikan semangat, padahal cuma semangat ya, cepat sembuh, itu sangat bermakna bagi saya. Kayak, wah ternyata ada teman saya yang menunggu saya sembuh, jadi saya harus sembuh,
Jadi saya punya semangat untuk hidup. Jadi begitu teman-teman, di kaum sekarang mungkin kita lebih tidak peka terhadap sekitar. Jadi kita janganlah menunggu orang untuk memberkati kita lebih dahulu, untuk peduli sama kita dahulu. Tapi kita harus memulai menjadi pionir, bahwa kita bisa peduli terhadap orang lain, kita bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Karena kita hidup di dunia ini tidaklah sendiri, melainkan di tengah-tengah orang banyak. Di sini banyak saudara kita, di sini banyak teman-teman kita, di mana kita harus memberikan kepedulian, menunjukkan rasa peduli kepada orang lain, agar hidup kita lebih bermakna dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin.